Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengomentari ceramah dari Ketua Robitoh Alawiyah, Taufik Assegaf, di mana dalam ceramah tersebut membahas terkait ziarah kubro yang pernah dilakukan di Makom Winongan yang terjadi belum lama-lama ini. Sekaligus Pak Taufik Assegaf ini menyatakan bahwa jangan mengikuti para habaib yang tidak benar. Nah, dari dua pernyataan Pak Taufik Assegaf dalam ceramah tersebut, saya tertarik untuk mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, langsung akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Pak Taufik Assegaf yang akan saya bagi dalam beberapa fase, kemudian akan saya komentari satu persatu. Mari kita simak cuplikan ceramah dari Taufik Assegaf tersebut. Gara-gara udan, langit tidak setuju dengan ziarah kubro. Iya. Ya itulah macam-macam. Mau diapakan itu? Mau dilateni ya. Jadi gendeng wisan Pak nanti akhirnya Pak. Iya wes tak apa-apa. Alhamdulillah. Kemarin itu ziarah ya khidmat ya, khidmat. Semua orang seneng ya. Semua orang bahagia. Saya nggak nyangka itu kemarin itu orang Serambi kemarin itu. Semuanya buka rumahnya. Buat saat apa jajan, buat es, buat kopi, buat itu, masya Allah, tabarakallah. Wah, saya pikir ya opo, gak iso kayak opo aku. Ternyata saya nggak berkat wong itu. Masya Allah, tabarakallah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Taufik Assegaf ini berkata bahwa katanya, karena yang tersebar di YouTube bahwa pada saat ziarah kubro di Winongan itu terjadi hujan badai, maka Taufik Assegaf ini berkomentar, gara-gara ziarah kubro di Winongan maka terjadi hujan. Padahal kata Taufik Assegaf bahwa ziarah kubro di situ justru mendatangkan keberkahan. Terbukti bahwa orang-orang sekitar ini seluruh rumahnya pintunya terbuka. Mereka antusias, ada yang membuatkan minuman, ada yang menyediakan kopi, dan ada yang menyediakan es dan lain sebagainya. Ini karena masyarakat setempat, kata Taufik Assegaf, ini menganggap bahwa ziarah kubro itu sebuah keberkahan dan mendatangkan berkah. Jadi Pak Taufik Assegaf ini sengaja ingin menutupi kejadian yang sebenarnya dalam ziarah kubro. Bahwa dalam ziarah kubro di Winongan yang belum lama ini dilaksanakan, itu memang terjadi hujan yang sangat lebat, bahkan terjadi badai. Bahkan peziarah ini banyak yang lari terbirit-birit karena kejadian yang menakutkan tersebut. Tapi ya bagi Taufik Assegaf dan orang-orang yang pro dengan Taufik Assegaf menutupi kejadian itu sebenarnya dan menganggap bahwa ziarah kubro di Winongan merupakan sebuah acara yang berkah dan mendatangkan berkah. Nah, inilah hebatnya Taufik Assegaf.
menutupi keaslian dari kejadian yang sebenarnya. Jadi sesuatu yang terkesan membahayakan. Membahayakan itu hujan badai kok. Itu ya dianggap berkah. Nah soal apakah ziarah kubro itu diridhoi Allah atau justru dimurkai Allah, ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas memang pada saat ziarah kubro benar-benar terjadi hujan badai. Bahkan para peziarahnya ini banyak yang lari terbirit-birit. Lah soal ziarah kubro di situ berkah atau tidak berkah ya wallahu a'lam. Selanjutnya kita simak lagi lanjutan dari ceramah Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, jadi antusias luar biasa. Malah ini jangan setiap tahun ini, setiap tahun mau ziarah kubur ngono. Ya, itu Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita akan pikirkan. Tapi yang jelas itu Habib itu ada di fotonya, aulianya Habib itu ada. Habib Ahmad bin Soleh itu memang tidak dikenal seperti yang lainnya, tapi ada, itu tua, itu sudah 90 tahun lebih, itu cucunya itu masih ada, kira-kira 15 tahun yang lalu meninggal, Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Soleh, masih ada. Sekarang cucunya Habib Umarnya juga masih ada. No, itu sak turunan nih, no fiktif. Nah, yang nggak ngerti kok atau ziarah. Nah, baru saja kita saksikan bersama bahwa saking antusiasnya para peziarah di acara ziarah kubro Winongan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang meminta agar ziarah kubro ini sebaiknya dilaksanakan setiap tahun. Ini kata Taufik Assegaf, ya entah benar atau tidaknya kan bisa jadi ini yang mengada-ada. Tapi yang jelas kata Taufik Assegaf bahwa orang yang diziarahi Habib Ahmad bin Soleh itu benar-benar tokohnya ada katanya. Bahkan cucunya ini belum lama, sekitar 15 tahun yang lalu ini meninggal. Jadi bahwa Habib Ahmad bin Soleh ini tokohnya benar-benar ada dan fotonya ada itu dalam kumpulan foto para aulia. Tetapi namanya tidak dikenal kata Taufik Assegaf. Nah ini kan menjadi kecurigaan kita. Tokohnya ada katanya. Bahkan fotonya ada dalam kumpulan foto para aulia, para habaib ya. Tapi namanya tidak dikenal. Lah, orang yang alim ini biasanya ya namanya terkenal. Walaupun hidup di pelosok desa sekalipun, ini berkat kealimannya maka namanya akan masyhur dan banyak dikenal oleh kalangan luas. Nah, ketika Habib Ahmad bin Soleh kemudian di situ diadakan ziarah kubro, tapi orangnya ini namanya tidak dikenal. Ya apakah Habib Ahmad bin Soleh ini benar-benar orang alim? Wong kata Taufik Assegaf sendiri kan orangnya tidak dikenal. Jadi untuk mengatakan bahwa Habib Ahmad bin Soleh ini orang alim ya saya ragu karena namanya tidak dikenal. Di mana-mana yang namanya orang alim ini banyak dikenal di kalangan luas berkat keilmuannya. Nah, orang alim kemudian tidak dikenal namanya. Ya saya sanksi. Jangan-jangan ini bohong-bohongan. Dan yang perlu kita garis bawahi ya bahwa di situ adalah makam yang bermasalah. Karena dari keturunan asli Sunan Ampel sendiri kan mengatakan bahwa pembuatan cungkup makom di Winongan ini justru mencederai keturunan-keturunan dari Sunan Ampel yang mana leluhurnya itu banyak yang menjadi korban atas pembuatan makam tersebut. Jadi banyak makam-makam leluhur dari Trah Sunan Ampel ini makamnya banyak yang tertindih pondasi, terhimpit oleh pondasi. Nah ini pembangunan yang semacam ini menurut ilmu fikih tidak bisa dibenarkan. Jadi membangun bangunan cungkup makom dengan dalih untuk memuliakan orang yang ada di makom tersebut karena kemuliaannya,
Tetapi mencederai dari makom-makom lain, ini juga tidak dibenarkan dalam konteks ilmu fikih. Seharusnya Pak Taufik ya sadar, tapi kan tidak pernah berani mengulik terkait hukum fikih, di mana di situ banyak menindih makom para pejuang dari Terah Sunan Ampel. Dan itu fakta dan nyata. Dan dari keturunan Sunan Ampel sendiri juga sudah bersuara. Tapi kan Taufik tidak merespon. Lah ini egoisnya di situ. Dan sekali lagi bahwa Habib Ahmad bin Soleh, kata Taufik Asegaf, namanya tidak dikenal. Nah, orang yang namanya tidak dikenal disebut sebagai orang yang alim, kemudian diadakan ziarah kubro di situ, ini merupakan sebuah acara yang berlebihan. Terlalu mengagung-agungkan sosok yang sebenarnya sosok itu tidak mempunyai kapasitas keilmuan. Ya terbukti karena tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal ya pada umumnya ilmunya pas-pasan. Kalau orang yang benar-benar ilmunya luas ya namanya pasti dikenal secara luas. Kemudian kita lanjut dengarkan ceramah dari Taufik Asegaf berikut ini. Udahlah, ditunggangi dengan Wahabi, ditunggangi dengan Salafi, ditunggangi repot. Ya, kita ngadakan ziarah kubro di Warah Gunggungan. Lakon sing bongkar kuburan apa? Gonggongan itu berarti. Ya enggak boleh lah begitu ya. Nah, kita juga tidak ngajarkan permusuhan, tapi yang jelas ya memang kita harus buat orang ini sadar untuk pilih. Lek podo ambil sapa kiaimu ndek gini. Oh misalnya kiainya Kiai Khalil Sitogiri, oh Kiai Ahmad misalnya Pacar Keling, atau siapa kiai yang ada di sini. Ya ukuran sama itu. Podo apa enggak? Enggak podo kalau apa diikuti gitu loh. Enggak usah ditinggal. Ono kiai ngajar ngono. Enggak ada. Gitu loh. Ya. Awas hati-hati ya. Harus pilih sekarang itu harus pilih. Wes, sekarang biasa aja. Enggak usah kita menjadi, tapi yang jelas jadikan ini pelajarannya. Kondusif, aman itu mahal. Paham ya? Apa yang baru saja disampaikan oleh Taufik Asegaf bahwa kasus Winongan dan pada umumnya adalah polemik nasab. Ini kata Taufik Asegaf ditunggangi oleh Wahabis dan Salafi. Jadi menurut pandangan Taufik dan orang-orang yang pro dengan Habib, ya setiap kali yang menentang Habib ini pasti disebut Wahabi, pasti disebut Salafi, bahkan yang lebih kecil pasti disebut PKI. Jadi yang menentang dari pergerakan mereka pasti akan dituduh yang tidak-tidak. Padahal kita juga tidak tahu yang sebenarnya. Apakah tujuan diadakan ziarah kubro di makom Winongan itu benar-benar murni dengan tujuan untuk menghidupkan ziarah, yang mana dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ziarah kubro itu sunnah, atau hanya sebagai politik untuk mengembalikan marwah para habaib yang namanya ini sudah ternoda, bahkan masyarakat ini sudah tidak mengakui lagi bahwa mereka yang mengklaim sebagai habaib ini merupakan dzurriyyah asli Rasulullah. Nah, menurut pandangan saya ya tujuan diadakan ziarah kubro ini hanya sebagai sarana mencari dukungan kepada masyarakat agar kembali mengakui bahwa para habaib ini dzurriyyah Rasulullah. Padahal ya sudah dikaji baik dalam sisi keilmuan bahwa para Habib Alawi yang secara DNA ini adalah haplogrupnya G, yang mana G itu Arab saja bukan, boro-boro keturunan Rasulullah, tetapi mereka masih ngotot minta pengakuan dari masyarakat bahwa mereka lah keturunan Rasulullah. Nah, jika tujuan diadakan ziarah kubro di Winongan hanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para habaib, lah ini namanya ziarah kubro yang tidak murni, ditumpangi oleh politik. Ya tentu tujuan yang semacam ini ya tujuan yang tidak baik. Kemudian dilanjut apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf.
bahwa kita ini harus mengikuti orang-orang alim ya. Kita harus mengikuti orang alim yang soleh. Nah, ketika orang itu tidak alim dan tidak soleh ya jangan diikuti, tetapi bukan berarti ditinggalkan. Itu menurut Taufik Assegaf. Gini loh Pak Taufik Assegaf, orang yang tidak alim, orang yang tidak soleh pun ajaran Islam memang menganjurkan untuk menghormati. Karena ajaran Islam ini mengajarkan kita menghormati satu sama lain tanpa memandang apakah itu alim atau bukan, apakah itu soleh atau bukan, bahkan apakah itu keturunan mulia atau bukan. Tetapi ketika kita eh, melihat bahwa klan Ba'alawi datang ke Indonesia ini dengan tujuan merusak tatanan NKRI, ingin menjajah secara halus, membuat makam-makam palsu, bahkan pengen merubah tatanan negara, jadi pengen merubah kepemimpinan dengan wujud khilafah dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu dijauhi orang-orang yang semacam ini. Karena apa? Ya karena membahayakan. Orang yang membahayakan ya kita tinggalkan, kita jauhi. Kita lanjut apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf. Mari kita lihat sambungan video berikut ini. Sekarang biasa aja, nggak usah kita, tapi yang jelas jadikan ini pelajarannya. Kondusif, aman, itu mahal. Paham ya? Nah, kondusif, aman itu adalah mahal. Tapi yang jelas jangan dikasih kesempatan. Ini bukan hutan. Ini adalah negeri, kota, kabupaten yang ada pemerintahannya. Nggak boleh seenak-enaknya begitu. Nggak boleh semau-maunya begitu. Ini bukan hutan. Yang kuat adalah yang ditakuti, yang lainnya harus siap jadi kurban. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, semuanya ada hukumnya, semuanya ada aturannya. Pemerintahan ada aturan. Ilmu agama yang ngatur, ilmu agama yang ngatur. Tak oleh model gitu Pak ya, diukur dengan ilmu semuanya ya. Jangan nanti yang salah-salah dibenarkan, dosa kalau model begitu ya. Apa yang baru saja disampaikan oleh Taufik Assegaf bahwa kerukunan, keharmonisan, terjalin hubungan harmonis antara satu sama lain ini mahal harganya. Jadi kita lebih memilih persaudaraan tanpa ada permusuhan. Tetapi menurut Taufik Assegaf, ya orang yang berbuat melanggar hukum ya harus ditindak. Ini kan berarti menyinggung soal kasus Kustom, di mana Kustom dianggap sebagai orang yang merobohkan bangunan makom Winongan, ya berarti harus diproses secara hukum. Jika mau tegas-tegasan, maka bangunan Cungkup di situ pun melanggar hukum karena menyakiti dari para keturunan dari leluhur-leluhur yang makomnya itu tertindih oleh bangunan Winongan tersebut. Ini kalau mau tegas-tegasan. Tapi sekali lagi bahwa Taufik Assegaf ini selalu membela diri, merasa paling benar dan tidak mau disalahkan. Itu bangunan Winongan itu menyakiti dari keturunan leluhur-leluhur yang makamnya ditindih oleh bangunan dari makom Habib tersebut. Ini perlu ditegasi juga, jangan hanya ditegasi orang yang membongkar bangunan Cungkup tersebut. Ya menurut saya wajar ketika bangunan yang begitu besar dan mengelakkan dari makom lain kemudian dirobohkan, ya karena itu makom umum kemudian dibangun seenaknya sendiri kan, ya menjadikan lahan sempit. Jadi jangan mau menang sendiri Pak Taufik Assegaf. Kita lanjut apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf. Mari kita lihat video yang akan tampil berikut ini. Alhamdulillah kita hidup ada di daerah
yang dikawal para habaib, dikawal para ulama. Mudah-mudahan tetap cinta sama habaib dan ulama. Adapun yang tidak soleh, habaib yang tidak soleh, ya jadi diikuti. Ada apa diikuti? Habaib yang enggak ilmu, ya jangan dijadikan panutan, gitu loh. Agus yang ngono, lek duwe ilmu, kemudian soleh, ikuti. Disebut Gus tapi enggak duwe ilmu, ya jadi dadekno panutan. Ya jadi dadekno panutan. Lah sampean mau berobat, bukan dokter, ya tambah dak karuan, diinfus, disuntik duduk ambil obat, tapi disuntik habis setrup sampean, Pak. Iya tambah bahaya. Karena itu diukur. Oh iki alim koyok bapaknya enggak? Alim seperti datuknya enggak? Kalau enggak, ya kontak hormati, tapi kamu bukan jadi panutan kami. Gitu. Paham ya? Kalau dia itu turunannya orang yang soleh. Lek keliru, oh mboten. Kalau keliru, ya jangan. Taufik Asegaf mengatakan bahwa kita hidup dikawal oleh para habaib dan ulama, dan semoga senantiasa kita selalu berpegang teguh pada habaib dan ulama. Kalau habaib ini ajarannya melenceng, tidak alim, bahkan tidak soleh, ya jangan diikuti. Alim saja tapi tidak soleh, ya jangan diikuti. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf. Siapapun, bahkan nggak hanya golongan habaib, ketika memang tidak alim dan tidak soleh, kemudian dijadikan panutan agama, ya tidak tepat karena tidak memiliki keilmuannya. Terus apakah ada habib yang alim dan soleh? Saya tanya, orang yang disebut alim dan soleh berarti memiliki keilmuan terkait ilmu agama, kemudian mentaati ajaran Rasulullah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan ajaran Rasulullah. Dan ketika Rasulullah dengan tegas bersabda, barang siapa yang berani memalsu nasab yang bukan nasabnya, maka sanksinya adalah neraka. Jadi barang siapa yang berani memalsukan nasab Rasulullah padahal bukan keturunan Rasulullah, maka jaminan neraka. Nah, orang yang semacam ini ya bisa disebut alim ketika memang memiliki ilmu, tetapi boro-boro disebut soleh karena berani melanggar apa yang menjadi larangan Rasulullah. Nah, ketika Habib Ba'alawi kemudian di situ sampai saat ini masih ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah, bahkan minta diakui bahwa mereka tetap Dzurriyyah Rasulullah, walaupun kajian ilmiah mengatakan bahwa Ba'alawi ini boro-boro keturunan Rasulullah, Arab saja bukan. Hasil tes DNA membuktikan bahwa Ba'alawi ini berhaplogrup G, sedangkan keturunan Rasulullah ini berhaplogrup J1. Nah, dari kajian ilmiah yang kemudian ditemukan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, tapi masih ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan pengen diakui sebagai keturunan Rasulullah, maka orang yang semacam ini adalah orang yang tidak perlu diikuti. Jadi apa yang disampaikan Taufik Asegaf sudah tepat. Di samping mereka ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah, bahwa kitab-kitab Ba'alawi ini seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Cerita-cerita khurafat ini banyak bertebaran di kitab-kitab Ba'alawi. Bahkan Faqih Muqaddam yang mengaku sebagai Allah. Kemudian ada Abdullah Balhaj yang kemudian disebut Allah oleh orang tasawuf lain. Ini membuktikan bahwa ajaran mereka menyimpang. Kemudian moyang-moyang Ba'alawi ini mengatakan bahwa wali kutub ini adalah orang yang spesial. Bahkan Allah dalam membuat satu keputusan pun harus izin terlebih dulu kepada wali kutub. Ini merupakan ajaran yang menyimpang dari leluhur-leluhur Ba'alawi. Bahkan banyak lagi pernyataan-pernyataan khurafat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Lah yang demikian ini nggak perlu diikuti.
Ajaran yang semacam ini adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ngaku bahwa ajaran Ba'alawi adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena lebih tepatnya bahwa Ba'alawi ini adalah ajarannya Syiah. Orang yang alim tetapi tidak soleh karena berani melanggar undang-undang Rasulullah, yaitu dengan memalsukan nasab demi kemuliaan hidup di dunia. Orang yang semacam ini jangan diikuti. Berarti untuk Pak Taufik, saya katakan apa yang disampaikan sampean ini sudah benar. Jangan ikuti orang-orang yang berani memalsukan nasab Rasulullah, yaitu para habaib yang hidup di Indonesia. Saya akhiri komentar saya dari apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.